Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Asturukum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nabati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan dan ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sama-sama kumpul di masjid yang mulia ini. Kita niat i'tikaf dan kita juga sama-sama duduk untuk menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diterangkan di dalam banyak hadis. Duduknya kita di dalam majelis ilmu yang semacam ini walaupun setengah jam, 1 jam, itu lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat, lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit, dan lebih utama daripada kita menguburkan 1000 jenazah. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah, kita bisa istiqomah duduk di majelis ilmu yang semacam ini. Semoga duduknya kita niat menghidupkan ilmu warisan Nabi membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada hadis yang ke-35. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ana fa'ana bi fid darain amin. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Sahabat Abu Hurairah sudah pernah dibahas, beliau siapa dan bagaimana jasa beliau. Beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, sahabat yang paling banyak jasanya dalam meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling iri, saling hasud. Wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menambahi harga tawaran. Nambah harga, kong kali kong sama orang untuk pura-pura nawar dengan harga yang tinggi, tujuannya menipu pembeli yang asli. Ini zaman dulu marak, kalau sekarang nggak tahu, kayaknya nggak ada, jarang lah. Nah, zaman dulu marak. Jadi pertama di sini Nabi melarang kita umatnya agar jangan saling hasud atau iri. Hasud itu adalah tamanni zawali ni'matil ghair, yaitu berharap hilangnya nikmat orang, iri terhadap nikmat orang, terus berharap nikmat tersebut agar hilang. Sawaun tamanna intiqalaha ilaih amla, baik nikmat tersebut pindah ke dia atau yang penting hilang ke orang lain pun tidak apa-apa. Ini namanya hasud. Jadi iri nikmat yang didapat oleh orang lain dan berusaha nikmat itu hilang. Kalau ada orang iri tapi cuman dipendam di hati, tidak ada usaha atau upaya, maka tidak apa-apa. Dia tidak berusaha menghilangkan nikmat tersebut, tidak berusaha menyerang orang yang dia iri baik dengan ucapan atau perbuatan, maka itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Tapi kalau sudah iri kemudian diupayakan agar nikmat yang diiri ini itu hilang,
baik dengan ucapan atau perbuatan, baru itu namanya hasud atau iri dengki, yang hukumnya min akbair kabair, termasuk dosa-dosa besar. Iri niku boten dosa cilik, dosa gede. Jadi dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia, dosa-dosa hati adalah iri. Jadi dosa besar niku bukan cuma minuman keras, berjudi, mencuri, merampok, korupsi. Termasuk dosa besar adalah iri terhadap nikmat orang dan berusaha agar nikmat tersebut hilang. Niki hasud iri. Di dalam riwayat Nabi SAW banyak sekali melarang kita umatnya agar menjauhi sifat hasud atau iri ini. Beliau mengatakan innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya iri itu bisa menghilangkan pahala ibadah sebagaimana api bisa melahap menghilangkan kayu. Wong akeh ibadah tapi iri sama sana, iri sama sini, niku pahala ibadahnya bisa terkikis, kebakar kayak kayu kebakar dengan api, lama-lama habis. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu iri ini termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya, dan Nabi berkali-kali banyak riwayatnya beliau mewanti-wanti kita agar benar-benar jangan sampai menjadi orang yang iri, hatinya dibersihkan dari sifat-sifat seperti itu. Iri ini itu paling banyak niku terjadi bahkan malah di kalangan ulama. Dalam riwayat niku sampai Nabi menyebutkan ada 6 golongan yadkhulunan nara qoblal hisab bisittatin. Sittatun yadkhulunan nara qoblal hisab bisittatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka tanpa dihisab. Sebab 6 perkara. Salah satunya apa? Al ulama bil hasad. Ulama saling iri terhadap ulama yang lain, merasa saingan. Pondok pesantren satu iri sama pesantren lain, madrasah satu iri sama madrasah lainnya. Padahal ulama tapi punya sifat iri, maka yang seperti ini nanti mereka termasuk golongan yang masuk neraka terlebih dahulu dan tanpa dihisab. Na'udzubillah min dzalik. Nek masuk surga tanpa dihisab, oh itu kemuliaan, oh itu luar biasa. Itu yang diharapkan, termasuk umat Nabi Muhammad yang pilihan, sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad SAW itu nanti masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Mugi-mugi kula jenengan katut golongan niku. Amin Allahumma amin. Kalau yang lain dihisab, kalau yang lain ada yang masuk neraka terlebih dahulu, baru nanti masuk surga disyafaati oleh baginda Nabi SAW. Tapi yang sepertiga pertama itu mereka masuk surga tanpa dihisab. Kemuliaan yang luar biasa. Tapi ternyata ada juga umatnya baginda Nabi yang masuk neraka tanpa dihisab. Salah satunya adalah ulama yang hasud, iri terhadap sesama ulama. Kiai hasud iri terhadap sesama kiai. Ustadz hasud iri terhadap sesama ustadz. Oh, ini kata ulama itu, kalau pengen kulaan hasud iri dengki, ibarat toko yang paling besar itu adalah di kalangan para ulama. Ulama itu pusatnya orang-orang yang iri dengki, potensinya paling besar. Maksudnya ulama-ulama yang ulama-ulama yang jelek. Itu irinya paling besar. Kan ulama kan ada 2, ada yang ulama yang jelek, ada yang ulama akhirat atau ulama yang soleh. Itu ulama-ulama yang seperti itu, mereka akan masuk neraka tanpa dihisab, walayyadubillah min dzalik.
Saya mungkin dulu pernah cerita ya ten mriki. Saya pernah diceritai oleh guru saya, Kiai Maksum Dahlan Jogoloyo Demak. Niku pernah cerita. Ada seorang kiai di daerahnya, mungkin dulu pernah saya ceritakan di sini nopo belum? Wallahu alam. Lupa. Tapi mboten napa-napa. Ya diulang biar tambah napa niku masuk nggih. Ada ulama di satu desa niku banyak pesantren. Ada pesantren yang dua ini paling besar. Ternyata yang kiainya satu ini adalah orang yang iri. Sebelumnya tidak ada yang tahu. Pas kiai ini niki singkat cerita sudah meninggal. Ternyata dia punya satu ruangan yang mana anaknya, istrinya, siapapun tidak boleh masuk ke situ. Ternyata di dalam ruangan tersebut dia punya ritual agar pondoknya besar dan pondok yang dia irini itu hancur atau habis muridnya. Bahkan disebutkan oleh kiai saya itu ritualnya apa? Dia menginjak Al-Quran, naudzubillah min dzalik, sampai ke kufur. Karena goro-goro cara kasar ini ku edan murid pengen gede pondoke, tapi dengan pakai cara-cara bahkan melakukan sihir atau sesuatu yang menjadikan dia kufur sampai ngedak Quran. Naudzubillah min dzalik. Loh, itu ada terjadi. Padahal sebelumnya pondoknya besar. Sebelum itu ruangan itu dibuka ketika dia masih hidup tidak ada yang tahu. Tapi ternyata di ruangan itu dibuka ternyata ada Al-Qur'annya. Lalu Al-Qur'annya niku ruangan apa? Ruangan kamar mandi. Enggak ada yang boleh masuk kamar mandi itu. Ternyata di bawah ada Al-Qur'an. La ilaha illallah. Iri itu kalau sudah menjangkiti hati, sulitnya luar biasa itu hilangnya. Nah, apalagi kalau sudah ulama, tokoh yang dia nggak bisa jaga hatinya, akhirnya dia jadi ulama yang ulama yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Atau kata Sayyidina Umar, selain golongan para ulama yang berhati kotor atau ulama yang jelek, bukan ulama yang soleh ya, ulama-ulama yang jelek tadi itu banyak iri terjadi di sana. Golongan para ulama, kata Sayyidina Umar, juga ada iri itu potensi besar adalah terjadi di antara dawil kurubat. Dawil kurubat atau di antara sesama keluarga. Bisa kakak sama adik, bisa sama, pokoknya sesama keluarga besar. Itu bisa potensi besar untuk saling iri, saling dengki. Kenapa? Karena misal kakak, adik atau sedulur, masih sedulur, rumahnya jejer, yang satu sukses, yang satu tidak patek sukses. Nah itu potensi untuk timbul iri di hati itu banyak. Bahkan termasuk paling banyak setelah para ulama tadi. Makanya Sayyidina Umar pernah nulis surat dikirim kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini orang asli Yaman, orang asli Yaman yang mana dari keturunan sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini nanti ada imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini imam dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari atau Imam Al-Maturidi, kan ada dua imam itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini dikirimi surat sama Sayyidina Umar. Isi suratnya apa? An mur dawil qurabat an yatazawaru wa la yatajawaru. Wahai Musa al-Asy'ari, di daerahmu Yaman sana, di kampungmu, orang-orang yang punya kerabat, punya hubungan keluarga, kalau memungkinkan dan punya tanah yang jauh agar saling berjauhan. Sing cik duwe hubungan keluarga, kalau bisa jangan dempet-dempet rumahnya, tapi pisah berjauhan. Berjauhan, kemudian yatazawaru, nanti saling kunjung mengunjungi. Jangan yatajawaru, jangan deket-deketan.
Kenapa? Karena potensi iri terhadap sesama kerabat keluarga itu juga besar. Ya, makanya wong Jawa niku enten pepatah dulur kuwi nek cedak nek adoh mambu wangi, dulur adoh mambu wangi, nek cedak mambu jadi terus no, oke, masjid soalnya ini. Dulur nek cedak, awak nek adoh, kalau jauh bau wangi, saling berkunjung, tambah saling mencintai. Tapi nek sedulur, niku nek cedak, biasane kebanyakan akhirnya bau TA1, saling iri, saling dengki, bahkan bisa, kadang-kadang padahal sekandung ini. Sana cedak omahe deketan sekandung ada masalah wis gak sopoan sampai 7 turunan. Naudzubillah min dzalik. Kakak adik padahal awalnya. Dan ini banyak terjadi. Kalau di zaman Nabi itu dulu ada Khazraj sama Aus, suku Khazraj sama Aus. Khazraj Aus ini dulu kakak adik sekandung. Nama orang itu Khazraj nama orang, Aus nama orang, kakak adik ini dulunya. Tapi karena ada satu masalah kakak adik ini tengkar, akhirnya seanak turunnya sampai ratusan tahun bermusuhan, perang terus nih, seanak turun nih, sampai di zaman Nabi disatukan lagi sedulurannya mereka. Gara-gara saling berdempetan, saling jejeran. Ya, makanya kalau sesama keluarga itu memang lebih baik nek memungkinkan ada tanah yang jauh menjauh supaya nanti tambah saling mencintai. Kalau ketika saling mengunjungi niku tambah saling mencintai. Nek dempetan niku pancen ngoten niku. Nek sedulur niku was potensi iri, potensi untuk pecah belah setan itu ora karo-karuan nggih. Mempengaruhi luar biasa. Bisa jadi itu tadi malah naudzubillah sampai kayak Khazraj, Aus sama Khazraj sampai anak turunnya jadi satu suku musuhan. Gara-gara dulu nenek moyangnya musuhan diterusno musuhane sama anak cucunya. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena itu ini Sayyidina Umar pesan sama Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Musa al-Asy'ari agar di daerahnya sana kalau yang kerabat untuk berjauhan rumahnya agar nanti kalau berkunjung semakin saling mencintai, jangan berdekatan karena itu potensi iri, potensi digoda hatinya oleh setan agar saling menjatuhkan, saling iri itu sangat besar. Baru setelah itu antara sesama ulama, antara sesama keluarga, baru tingkatan selanjutnya antara sesama orang yang punya usaha. Bakul baju iri nih kali bakul baju, tidak mungkin bakul baju iri kali bakul es tungtung. Bakul bakso iri sama bakul bakso dan seterusnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, walhasil intinya iri niki adalah satu hal yang sangat diwanti-wanti bahayanya oleh Rasulullah SAW di berbagai banyak riwayat yang mana beliau menyuruh kita agar berhati-hati jangan sampai punya sifat iri. Wala tahasadu, jangan sampai kalian saling iri wahai umatku, kata Rasulullah SAW. Di dalam satu riwayat Iblis niku pernah datang kepada Fir'aun, kemudian ketok pintu, tok 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 tok. Siapa? Kata iblis, ana walau kunta ilahan ma jahiltani. Aku, wahai Fir'aun, kalau ke ente kamu ini benar-benar Tuhan, harusnya tahu siapa saya. Akhirnya dibuka ternyata iblis. Awal ketemu niku iblis tanya sama Fir'aun, "Hei Fir'aun, seumur-umur dalam sejarah makhluk yang diciptakan oleh Allah belum ada makhluk yang berani ngaku Tuhan kecuali kamu. Saya ini loh." Iblis itu. Iblis dulu kan ahli ibadah, ilmunya luar biasa sebelum dilaknat dulu, bahkan jadi pemimpin malaikat. Saya ini loh tidak pernah ngaku Tuhan. Dikon sujud aku gak gelem sama Adam itu. Aku bangkang perintah Allah, tapi saya tidak pernah ngaku sebagai Tuhan, tuh gak berani. Kamu kok iso berani? Yang kamu andalkan itu apa? Kok sampai rekor ini? Kamu ini rekor, belum ada satupun makhluk Allah yang ngaku Tuhan pertama kali ya kamu ini rekor, pelopor ngaku Tuhan.
Akhirnya Fir'aun niku ngeluarkan sihirnya. Aku Tuhan karena aku hebat. Lihat ini, sihirnya dikeluarkan. Set. Sudah kamu keluarkan semua ilmumu. Iya sudah nih, lihat hebat kan. Ditiup tok sampai hilang semua langsung. Cuman gini tok ya kok ngaku Tuhan. Ndak ono sak napa kuku ireng iblis. Ditiup tok hilang kabeh langsung. Ngono tok ngaku Tuhan. On Fir'aun. Akhirnya terjadi diskusi di situ. Maka Fir'aun tanya, setelah disuruh masuk itu iblis, ditanya oleh Fir'aun, "Ata'rifu 'ala dhahril ardi ahadan syarran minka wa minni?" Wah iblis, kamu tahu enggak apakah ada makhluk di muka bumi ini yang lebih jelek daripada aku atau engkau? Maka iblis menjawab, "Bala, iya tahu, ada yang kelakuannya lebih jelek dari kita." Mosok? Man huwa, siapa? Al-hasid, kata iblis, yaitu orang yang sudah dirasuki penyakit hasud, iri, dengki. Oh, itu manusia kalau sudah seperti itu dia lebih jelek daripada kamu sama aku. Kelakuannya lebih lebih jelek daripada kita berdua. Lah kok bisa? Iya. Iblis kemudian cerita, "Saya dulu punya sekutu manusia. Saya bersekutu sama bangsa manusia, dia sudah jadi pengikut saya, pengikut iblis. Kan sekarang tuh ada sekte-sekte pemuja setan, pengikut setan, ini kan enten. Ini ada manusia, dia sudah jadi pengikut saya. Setiap dia pengen apa, tak bantu. Sampai suatu ketika orang ini yang jadi pengikut saya ini, dia iri sama tetangganya yang punya satu sapi, yang baru beli sapinya cuma satu padahal, tapi tetangganya ini yang pengikut saya ini, dia ini tidak terima, iri sama itu. Kemudian dia minta sama saya, "Wahai iblis, tolong matikan sapi tetangga saya itu yang baru beli itu," karena saking kebenci dan iri sama tetangganya. Kata iblis, "La utiku dalik, aku tidak mampu membunuh sapinya orang, saya tidak mampu, tidak diberi kekuasaan oleh Allah." Nah itu di Al-Quran kan disebutkan, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Setan iblis itu tidak bisa seenaknya dengan manusia, ada batasan-batasannya. Andaikan setan iblis itu tidak diberi batasan oleh Allah, bisa maksa manusia, "Ayo paksa, ayo kamu keluar dari Islam." Dipaksa kita orang bisa. Nah gak tak patahin kamu. Bisa kalau nggak ada batasan-batasan. Tapi Allah ngasih batasan-batasan. Manusia itu dijaga oleh malaikat dan lain-lain. Sehingga tipu daya setan itu dha'ifa, lemah. Jadi tidak bisa diktator maksa langsung, "Ayo iblis ngerahkan pasukan, ayo setan semuanya cekik manusia semua itu. Kalau nggak mau keluar dari Islam, nggak mau murtad, nggak mau kafir, cekik semua, matikan semua." Nggak bisa mereka. Karena ada batasan, dibatasi oleh Allah. Aku matikan sapi nggak bisa. Mati hidup itu urusan Tuhan, nggak bisa ya. Enggak, pokoknya saya pengen sapi itu mati, gimana caranya? Pas gini aja, kata iblis, "Kamu tak kasih 10 sapi. Nggak usah minta yang itu, masalah mati hidup itu nggak bisa ya. Kamu tak kasih 10 sapi yang lebih bagus daripada sapi tetanggamu yang barusan beli itu." "Nggak," kata orang ini, "nggak, tak kasih 100, nggak, tak kasih 1000, nggak, pokoknya saya pengen satu ini, sapinya dia mati. Saya nggak pengen, kamu kasih sapi berapapun nggak." Loh ini loh, jeleknya orang yang sudah iri dengki itu sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu sifat iri dengki ini jangan sampai kita turuti. Ya kalau misal ada orang buka toko, sebelahnya rame, dia sepi, meri, saya pengen rame seperti itu. Sifat iri di hati itu ada keinginan, kok toko saya sepi ya, nggak seperti dia rame. Sifat iri kemudian pengen seperti sebelahnya, itu pasti ada, manusiawi, tapi jangan dituruti. Piye supaya ini kono sepi, tak golekno ini, tak carikan ini, jangan dituruti. Nek rasa sifat iri tadi cuman dipendam di hati, tidak apa-apa ya. Dan itu termasuk sifat manusiawi. Kadang orang niku pengen punya kenikmatan yang dimiliki orang, saya pengen dapat seperti itu wajar. Yang nggak boleh itu pengen nikmat orang terus berusaha nikmat itu biar hilang. Gimana? Dia dengan ucapan atau perbuatan berupaya menghilangkan nikmat dari tetangganya itu yang disebut hasud, yang tidak boleh, yang dihukumi dosa besar. Tapi kalau cuman irinya di hati, nggak dituruti, nah itu nggak apa-apa.
Itu manusia diistighfari astagfirullah, astagfirullah, nanti bisa hilang itu. Dan termasuk obat orang yang hasut itu, kalau ada orang hasut sama tetangganya, nek pengen cepet hasut itu hilang, doakan tetangga itu dengan doa yang berlipat ganda. Ada orang iri, oh tetangganya kok kaya, saya kok ada sifat iri nih ya. Tahan itu, jangan sampai dilakukan hal-hal yang mengganggu tetangga. Terus doa sama Allah, ya Allah berikan tetangga saya jauh lebih banyak lagi ya Allah. Itu biar merangi hati kita, biar iri di hati itu semakin hilang. Kalau kita iri sama orang, caranya begitu. Satu, jangan dituruti, akhirnya kita berusaha untuk mengganggu orang itu, jangan. Nomor dua, sebanyak mungkin berdoa sama Allah, ya Allah tetangga saya yang saya iri itu tambah suksesnya ya Allah, tambah hartanya ya Allah, tambah ya Allah. Sampai kita sering doa seperti itu. Itu nanti sifat iri yang ada di hati itu lama-lama akan hancur, hilang. Atine nafsunya pengen orang itu nikmatnya kita ambil, kita hilangkan, tapi kita lawan dengan doa, ya Allah tambahi nikmatnya ya Allah. Ini lama-lama terkikis hilang. Ini termasuk obat agar hati kita terhindar atau bersih dari sifat iri. Caranya begitu, doakan orang yang kita iri dengan doa yang berlipat ganda, dengan kesuksesan yang berlipat ganda, sehingga hati kita, nafsu kita akan semakin terkikis. Sesering mungkin dongakno wong sing diirini niku dengan doa yang bagus. Dua itu tadi kata kuncinya, jangan dituruti untuk ganggu. Nomor dua, kita berdoa agar dia semakin dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ini kalau dilakukan, maka orang itu insya Allah nggak lama iri hasud yang ada di hatinya akan semakin terkikis dan semakin hilang, hatinya semakin bersih. Karena itu di sini Rasulullah SAW mengingatkan kita jangan sampai punya sifat hasud atau iri. Berapa menit lagi nih? Sudah mau isya? Kurang berapa menit? Dikatakan oleh ba'duhum ada riwayat cerita. Ini terakhir penutup. Ada raja niku punya penasehat. Penasehatnya ini akrab sama raja. Kalau masuk ke ruangan raja nggak perlu izin, saking akrabnya si penasehat ini. Kemudian raja ini punya panglima atau menteri. Menterinya lihat, oh ini terlalu dekat sama raja ini, jangan-jangan nanti posisi saya diganti sama dia. Iri ini orang. Si menteri iri, penasehat ini nanti lama-lama bisa geser saya sama raja. Keakrabannya kok luar biasa sama raja, akrab banget. Akhirnya dia iri, terus dia berusaha untuk memisahkan si penasehat itu dari raja agar renggang, atau kalau perlu sudah nggak ada hubungan lagi. Singkat cerita, si menteri ini ngundang si penasehat tadi, diundang makan malam atau diundang makan bersama. Nah, pas makan dia ngundangnya di jam yang penasehat ini biasanya ke tempatnya raja. Pas mau jalan ke tempatnya raja, di stop di tengah jalan, suruh mampir dulu makan. Sebentar, ayo makan sama saya. Nah, makannya itu dikasih bawang yang banyak. Bawang yang banyak. Sehingga bau bawang kan menyengat. Sebelumnya dia ngomong sama raja, orang yang dekat sama sampean itu, penasehat itu, sebetulnya dia tuh pura-pura. Dia tuh sebetulnya memberi isu di luar sana, katanya mulutnya raja itu bau. Itu penghinaan raja. Sampean diviralkan di luar, mulut raja bau. Itu penasehat kurang ajar itu raja. Kalau nggak percaya nanti kalau dia menghadap pasti nutup mulut. Nih. Coba lihat nanti. Pasti dia nutup mulut kalau pas ngomong ke dekatnya sampean. Bener. Singkat cerita, dia nyusun rencana tadi. Pas orang penasihatnya ini mau ke raja, di stop, diajak makan, dikasih bawang yang banyak bumbunya. Hanya benar, sudah selesai makan, datang ke raja. Raja pengen ngetes informasi dari menterinya. Bener tak ini penasihat saya ini ternyata di luar sana menghina-hina saya. Disuruh maju, sini maju, deket saya. Saya pengen dengar nasihatmu dari deket. Adap-adapan sini, maju lagi. Bener, pas deket tutupi dong, bar mangan di jamu makan bau bawang semua. Akhirnya dia ngomong sama raja sambil nutup begini. Dalam hati raja, oh bener berarti ini,
Akhirnya raja nulis surat. Biasanya kalau raja nulis surat dikasih, itu berarti akan dapat hadiah besar. Nulis surat dikasihkan ke ini tadi. Kemudian dia keluar, si menteri ini nginceng, loh kok malah dikasih bonus sama raja? Iya tuh raja gitu. Ditanya, kamu dikasih apa sama raja? Dikasih ini surat. Oh sini suratmu buat saya aja ya. Kamu tak kasih uang sekian. Wes, ya kalau Pak Menteri mau ya tidak apa-apa, wes dikasih hadiah sampean ini dari raja. Wes. Akhirnya dibawa ini surat ke tempat yang biasanya untuk disampaikan ke penjaga itu, dibawa oleh menterinya. Dibuka suratnya, ternyata apa? Di situ ditulis man hamalah hadar risalah faqtahu. Wahai penjaga, kalau kamu menemukan orang yang megang surat ini, tangkap dan kemudian penggal kepalanya. Akhirnya si menteri ini bawa surat, ternyata isinya bukan bonus, malah langsung ditangkap dia. Akhirnya dieksekusi, dibunuh. Ini zaman dulu. Nah, setelah mati si raja ini, besoknya lihat, kok masih hidup ini si tukang nasihat ini, sedangkan menterinya nggak kelihatan. Ternyata usut punya usut, singkat cerita rajanya ngomong, loh kamu kok masih ada, kok masih hidup? Loh maksudnya gimana raja? Diceritakan kemarin, kamu tuh kan menghina saya, katanya bau saya, mulut saya bau. Loh kok bisa ya raja? Nah, buktinya kemarin kamu ngomong gini, kalau ngomong nutup mulut. Loh enggak raja, itu fitnah, enggak seperti itu raja. Saya kemarin ngomong itu karena barusan dijamu sama menteri itu. Akhirnya singkat cerita tahu raja, oh ternyata menteri itu yang iri sama penasihat ini. Orang yang iri itu al-hasud la yasud. Orang yang punya sifat iri tidak akan menang. Orang yang punya sifat iri nggak akan jadi pemimpin. Orang yang punya sifat iri tidak akan sukses. Irinya itu justru akan mencelakakan dia sendiri. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita minta sama Allah agar hati kita diberi hati yang bersih, jauh dari sifat-sifat iri terhadap sesama.